every season. You keep repeating promises to me. Whoa, now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Shalom, selamat pagi, selamat datang beribadah di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang luar biasa karena kita akan datang bersyukur kepada Tuhan. Kami rindu jamahan Tuhan, kami rindu Tuhan Engkau menjamah hati kami, Engkau memulihkan hati kami pada pagi hari ini ketika kami menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bertatalah Engkau ya Bapa atas puji-pujian kami hanya di dalam nama Yesus. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang benar. Dialah gunung batu kita, gubuk pertahanan kita. Dia Yesus Tuhan kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku
gunung batu dan pertahanan kita. Mari lebih lagi bertepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sama-sama dengan iman kita nyatakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Mari sama-sama katakan, aku hanya benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Katakan, semesta alam, semesta, semesta. Sekali lagi katakan, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari sama-sama katakan, oh Tuhan yang benar. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus kita dahsyat, amin. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya kuasanya tidak berubah. Amin saudara. Mari dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari terus nikmati hadirat Tuhan. Kita akan lebih lagi menyembah Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa, sebab Engkau Bapa yang setia. Engkau tetap menyertai kehidupan kami Tuhan. Walaupun kami sering berubah-ubah, komitmen kami sering berubah-ubah, tapi kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang tetap setia. Terima kasih Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta
Katakan lebih dari harta. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kemuliaan dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kemuliaan Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kemuliaan dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kemuliaan Bapa, Kau setia. Kami mau tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tetap memegang janji-janjinya. Kami percaya bahwa janji-Mu pasti akan tergenapi dalam kehidupan kami. Kau tunjukkan kasih setia. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kemuliaan dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kemuliaan Bapa, Kau setia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama
Mari kita tetap percaya bahwa Dia lah Bapa kita yang setia. Karena kita tetap percaya kepada Tuhan kita, biarlah hati dan mulut kita tetap memuji dan menyembah Tuhan, sehingga mujizat itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Katakan Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, katakan hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari lebih lagi dengan hati katakan, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia sebuah bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap katakan selamanya, selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Sekali lagi katakan, Kau tetap Allah. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sampai selama-lamanya Kau tetap Allah dan Tuhan kami yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, inilah pagi, inilah momen yang terbaik untuk kita akan mempersembahkan persembahan kita. Mari sama-sama kita angkat tinggi-tinggi persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang sungguh-sungguh nyata dan kami alami dan kami rasakan.
Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami membawa persembahan komitmen persepuluhan kami. Kami bersyukur buat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Pagi hari ini biarlah ketika Tuhan melihat kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi, ini tanda kami bersyukur kepada Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang akan menabur Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa Engkau Allah yang sudah memelihara dan menjamin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Mari kita akan lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan. Mari setiap kita yang percaya, mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Sebab Dialah satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita. Sepanjang jalan tidak pernah hambanya ditinggalkan. Harap Tuhan, harap Tuhan, harap Tuhan walau doamu hampa, lama dinantikan jawabannya. Jangan bimbang, percayalah dan sabar. Harap Tuhan menjawabnya. Harap Tuhan ditatanya. Harap Tuhan Engkau dijaganya. Maha kuasa tindakannya. Harap Tuhan, harap Tuhan. Mari kita dengan iman kita nyatakan kepada Tuhan. Biarlah kita tetap berharap kepada Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Harap Tuhan walau sakit sengsara. Tuhan terharu memberi bantuan. Susah bebanmu bawalah padanya. Serahkan semuanya. Harap Tuhan walau gagal hidupmu. Harap Tuhan jaminannya pasti. Tuhan tegak di tengah keruntuhan. Tuhan yang mengerti. Harap Tuhan, harap Tuhan ditangkapnya. Harap Tuhan Engkau dijaganya. Maha kuasa tindakannya. Harap Tuhan, harap Tuhan. Katakan harap Tuhan. Saya undang hambanya Pendeta Thomas. Harap Tuhan Engkau dijaganya. Maha kuasa tindakannya. Harap Tuhan. Kita pujikan refnya sekali lagi. Harap Tuhan di tahtanya. Harap Tuhan Engkau dijaganya.
Bapak, itulah keyakinan kami pada saat kami percaya Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Engkaulah jaminan pasti kehidupan kami Bapa, Allah satu-satunya yang dapat kami harapkan. Terima kasih ya Bapa, pujian ini menguatkan kami, mengingatkan kami, memang Engkaulah Allah kami yang Maha Kuasa. Kami sekarang ingin mendengar firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat mendengar firman-Mu dengan jelas, supaya kami dapat mengerti firman-Mu, supaya kami dapat menerapkan firman-Mu. Kami belajar dari seorang tokoh perempuan yang begitu hebat, yang sungguh-sungguh mempunyai kekuatan doa yang luar biasa, pengharapan yang luar biasa. Roh Kudus tolong kami, supaya kami diberi kemampuan untuk meneladani hamba-Mu Hana, seorang wanita yang begitu luar biasa ini, sehingga kami dapat membawa firman-Mu ini dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom. Damai sejahtera bagi kita semuanya. Saudara, kita belajar pada bulan Oktober tema firman Tuhan, yaitu tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab. Minggu pertama kita belajar tentang Abraham yang disebut bapak orang beriman. Kita melihat bagaimana Abraham mempunyai iman yang begitu luar biasa. Pada waktu Tuhan menyuruh Abraham pergi, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, Abraham tidak bertanya, Tuhan mau pergi kemana? Abraham langsung berangkat. Kenapa? Karena Abraham percaya pasti Tuhan akan menunjukkan kemana dia akan pergi. Dan benar, begitu Abraham pergi meninggalkan rumahnya, Tuhan menuntun sehingga menuju tempat demi tempat yang harus dituju. Saudara, bukan itu saja bukti imannya Abraham. Pada saat Abraham berdoa minta seorang anak yang dikatakan sudah tidak mungkin memiliki seorang anak, sudah tua, dan bahkan Sarah istrinya yang dikatakan sudah mati rahim, tidak mungkin punya anak, tapi Abraham percaya dan Tuhan memberikan anak. Tapi pada saat anak itu diberikan, lalu Tuhan berkata, Abraham, persembahkanlah anakmu Iska, bawalah dia. Dan Abraham tidak menjawab, tidak berargumentasi. Abraham hanya mendengar perintah Tuhan itu. Kembali di tengah jalan, Iska bertanya, Papa, sudah ada kayu bakar, lalu di mana dombanya? Abraham berkata, anakku, nanti Tuhan akan menunjukkan, nanti Tuhan akan memberikan. Terus menaik menuju ke Gunung Muria, dan pada saat tempat yang ditunjukkan, di situ sudah ada mezbah. Kembali Iska bertanya, Bapak, di mana korban domba itu? Saudara, lalu Abraham berkata bahwa engkau anakku yang dikorbankan. Seorang ayah, anak satu-satunya yang lama dinantikan, tapi Abraham tidak peduli karena itu perintah Tuhan. Dan pada saat Abraham mengambil pisau akan menyembelih Ishak, disitulah Tuhan menyediakan domba korban itu. Dari sini kita bisa melihat, kita patut meneladani iman seorang Abraham, sehingga Abraham disebut Bapa
orang beriman. Saudara, minggu yang lalu kita belajar tentang sosok yang juga begitu luar biasa, yaitu Henokh, yang memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Pada saat Henokh sudah mulai menyadari dirinya, dan akhirnya Henokh mempunyai komitmen. Dia bergaul dengan Tuhan selama hidupnya sampai Tuhan angkat Henokh, tidak mengalami kematian. Dan kita belajar inspirasi ini hendaknya akan kita wujudkan bahwa mari sisa waktu yang ada saat ini kita gunakan untuk bergaul dengan Tuhan. Kekristenan adalah hubungan dengan Tuhan. Itu inti kekristenan, adalah hubungan dengan Tuhan. Pada pagi hari kita akan belajar di sosok wanita yang luar biasa, sosok perempuan yang sangat luar biasa, yaitu yang bernama Hana. Kita akan membuka firman Tuhan kita di dalam 1 Samuel pasal yang pertama. 1 Samuel pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Memang agak lama, agak panjang. Tapi mari kita akan menyimak bersama-sama. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Tema khotbah hari ini adalah Hana memiliki doa yang benar. Hana contoh model doa yang benar. Kita akan belajar bagaimana kita bisa menggunakan model doa Hana yang luar biasa ini. Mari kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu dari 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai 20. Saya di tempat ini akan membaca bagi saudara, Bapak Ibu yang nanti mendengarkan siaran ulang, coba bisa membaca juga dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Rama Yaktaim Soim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yoraham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan adalah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya.
Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak terdengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu Eli berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapatkan belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumah di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan belajar sosok perempuan yang sangat luar biasa yang bernama Hana ini. Saudaraku, biasanya kalau kita memiliki dua hal, pasti kita akan bahagia. Misalkan dua hal itu yang sekarang ini sedang tren adalah memiliki kasih. Kenapa? Karena keluarga yang tidak dibangun dengan kasih pasti tidak mungkin akan menikmati sukacita dalam keluarga. Tapi tidak mungkin hanya kasih saja, butuh uang. Jadi biasanya kalau orang memiliki kasih dan memiliki harta, biasanya keluarga itu keluarga yang bahagia. Tapi tidak demikian dengan Hana. Setelah kita melihat, kita akan belajar dari konteks ini, nama Hana itu artinya adalah anugerah, kasih karunia. Bapak Ibu, apakah ada di antara Bapak Ibu yang ada di tempat ini, atau mungkin yang mendengar firman ini, yang punya nama tetapi sangat berbeda dengan nasibnya? Sampai contoh, misalkan kalau namanya itu Waras itu sehat, tapi hidupnya sakit-sakitan, berarti nggak cocok. Namanya Waras kok sakit-sakitan. Atau namanya Bejo, tapi selalu mendapatkan sial terus, nah berarti nggak cocok, saudaraku. Atau namanya Sabar, namun ternyata sangat pemarah, emosional, nggak cocok. Atau namanya Sugiharto. Apa Sugiharto itu? Banyak uang, tapi hidupnya nggak banyak uang. Apakah ada Bapak Ibu yang mendengar firman ini mungkin, kok nama saya nggak sama dengan nasib saya? Saudaraku, sekali lagi bahwa nama Hana itu adalah artinya anugerah, kasih karunia. Tetapi sungguhnya itu pun tidak sesuai dengan arti nama. Hidup Hana tidak memiliki kasih karunia, nggak memiliki sukacita. Bahkan hidup Hana sering banyak mendapatkan masalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat, Hana memiliki seorang suami yang bernama Elkana. Elkana ini seorang yang kaya, saudaraku.
Jadi biasanya seorang perempuan biasanya memilih calon suami itu bukan hanya cinta saja. Ya, kalau cinta saja apa yang dimakan? Biasanya cinta plus harta. Cinta plus biaya hidup yang cukup. Cinta plus ada masa depan. Dan Hana memiliki suami Elkana yang bisa menjamin secara materi yang cukup, bahkan Hana seorang yang kaya. Saat kita lihat bukti bahwa Elkana adalah seorang yang kaya, buktinya dikatakan di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan di situ ada silsilah Elkana disebutkan. Ia adalah seorang laki-laki dari Refaim, Zoim, dari pegunungan Efraim, namanya perhatikan, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Sub. Jadi ini menunjukkan Elkana bukan orang sembarangan, karena silsilahnya ditulis, silsilah ditulis bin. Kalau orang biasa zaman itu nggak perlu disebut, saudaraku. Nah, ini menunjukkan bahwa Elkana adalah seorang yang anak keluarga yang luar biasa, yang terpandang. Lalu bukti bahwa Elkana adalah orang yang kaya, yang luar biasa hartanya, dikatakan ayat yang kedua, Elkana memiliki 2 istri. Nah, biasanya zaman dulu konteksnya kalau orang itu punya 2 istri pasti hartanya punya, karena bisa untuk menghidupi kedua istrinya. Dan biasanya waktu itu zaman dulu seorang istri bisa melahirkan banyak anak. Nah, sehingga orang yang memiliki 2 istri biasanya orang yang cukup banyak hartanya. Dan bukti bahwa Elkana orang yang kaya itu disebutkan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dikatakan demikian, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana ia menjadi imam Tuhan, ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Perhatikan, pada hari Elkana mempersembahkan korban. Ini yang menunjukkan Elkana orang yang kaya. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anak-anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing 1 bagian. Saudaraku, pada waktu itu biasanya mereka membawa korban pergi ke Bait Allah 1 tahun sekali, memotong hewan korban, menyembelih, lalu separuh itu diberikan oleh imam dan separuhnya dimakan bersama keluarga mereka. Orang yang tidak punya uang mungkin hanya menyembelih burung merpati saja, atau mungkin menyembelih domba. Dan kita kalau melihat di sini bahwa Elkana orang yang kaya, dia mempersembahkan hewan yang sangat besar jumlahnya, karena dibagi-bagikan banyak orang, dibagi-bagikan istrinya, bagi anak-anaknya, dan dibagikan banyak orang. Ini menunjukkan bahwa Elkana adalah orang yang punya harta cukup banyak, cukup besar. Nah, jadi sini menunjukkan bahwa semestinya Hana cukup puas karena Elkana seorang yang memiliki harta yang cukup. Mestinya Hana tidak susah payah, tidak sedih. Dan hal kedua yang disangkakan di sini adalah Hana memiliki cinta kasih. Elkana suaminya sangat mengasihi Hana. Mana buktinya? Dalam ayat yang ke-15, Bapak Ibu bisa membaca dalam 1 Samuel ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi saudara. Ayat yang ke-5. Tetapi hanya diberinya sebagian saja. Tetapi sebab atau
tetapi hanya diberikannya bagian yang khusus. Ini dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau dalam bahasa Indonesia yang Bapak Ibu punya ini sama bagian, tapi dikatakan di sini Elkana memberikan bagian yang khusus kepada Hana. Kenapa? Karena dikatakan karena begitu cintanya Elkana kepada Hana. Bagian Penina yang satu, istrinya Hana itu, tetapi Elkana memberikan bagian kepada Elkana, bagian yang khusus, terjemahannya adalah double porsi. Porsi double, diberikan 2 kali lipat dari apa yang diberikan kepada Penina. Ini membuktikan bahwa Elkana sangat mencintai Hana. Nah, saudaraku, jadi kalau misalkan Hana memiliki kekayaan dari suaminya, Hana memiliki cinta kasih dari suaminya, mestinya keluarga Hana ini bahagia. Karena biasanya 2 syarat ini, kecuali iman, 2 syarat ini membuktikan kebahagiaan, yaitu ada kasih dan ada harta, artinya relatif kecukupan. Jadi sekarang nggak cukup hanya cinta. Kalau hidupnya menderita, setiap makan mengalami kekurangan, pasti memberikan sumber konflik. Maka dalam pernikahan harus cukup, sebelum menikah mereka cukup biaya hidupnya. Tidak cukup hanya kasihan cinta, harus memiliki pekerjaan tetap, harus cukup membiayai supaya apa? Supaya bahagia. Dan mestinya Elkana dan Hana ini memiliki kehidupan yang bahagia dalam keluarga. Tetapi ternyata tidak. Ada masalah besar yang menyebabkan Hana menderita. Apa, saudaraku? Dikatakan Hana tidak memiliki seorang anak. Sementara madunya, yaitu Penina, memiliki anak. Dan Hana tidak memiliki anak, sehingga ini yang menjadikan kesedihan yang luar biasa. Dikatakan Hana sangat menderita, dia bersedih, dia dikatakan dia menderita, dia sangat bersusah payah. Ada banyak sekali ungkapan-ungkapan yang menunjukkan, menceritakan kisah Hana yang walaupun memiliki harta, memiliki cinta kasih, tetapi hidupnya menderita. Kenapa? Kan disebabkan Hana seorang yang mandul, tidak memiliki anak. Saudara, konteksnya ini konteks zaman dulu, budaya kuno, bukan sekarang ya. Sekarang banyak orang yang tidak diberikan anak bisa adopsi dan mereka bahagia. Lalu mereka datang, lalu disahkan itu menjadi anak kandung, lalu mendapat bagian. Tapi konteksnya adalah budaya kuno. Kenapa Hana sedih? Karena konteksnya dulu budaya kuno itu, kalau seorang yang tidak punya anak, itu sama dengan orang itu tidak memiliki masa depan. Tidak mendapat bagian warisan, tidak mendapatkan harta dari suaminya. Dan dia siap-siap untuk dipoligami, dimadu. Sarah dimadu karena Abraham sudah usia yang senja, belum memiliki anak. Walaupun Tuhan berjanji akan memberikan seorang anak dari Sarah, tapi Abraham untuk mendapatkan keturunan, lalu dia mengambil Hagar, pelayannya, untuk mendapatkan anak. Dan setelah mendapatkan anak, lalu biasanya ini dianggap anak majikannya. Nah, kita lihat di sini juga Hana dimadu dengan Penina. Penina mulutnya tajam. Penina suka memaki-maki Hana. Penina sering sekali menertawakan, si mandul, nggak punya anak, mandul. Penina sering menyakiti, membuat provokasi supaya Hana marah. Ini yang membuat
Hana mengalami penderitaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu Hana mengalami penderitaan masalah itu, dia lalu ingin mendapatkan dukungan dari keluarganya. Bapak Ibu, ini saya ingin sampaikan kepada saudara, poin ini juga penting banget. Mendapatkan dukungan itu penting sekali saudaraku. Kita sebagai keluarga besar harus mendukung satu sama lain. Saudaraku, pada saat Hana mengalami penderitaan itu, dikatakan dalam firman Tuhan mencatat bahwa Hana ingin mendapat dukungan dari Elkana, suaminya. Beban Elkana sangat besar. Olok-olokan Penina begitu menyakiti hatinya. Teriakan-teriakan sebutan si mandul sangat membuat Hana sangat menderita. Dan dia ingin mendapatkan dukungan suaminya. Saudara, pada saat kita menderita, ada masalah besar, kita butuh dukungan. Ketika Hana menyampaikan beban itu kepada Elkana suaminya, dengan harapan Elkana akan mendukung, akan menguatkan Hana ini. Tetapi apa kata Elkana? Bapak Ibu bisa membaca dalam ayat pasal 1 Samuel pasal 1 ayat 8 tadi. Elkana berkata demikian, bukankah saya lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Coba renungkan saudaraku. Pada saat Elkana mengerti penderitaan Hana ini karena gak memiliki anak, Elkana suaminya malah berkata, bukankah Hana, bukankah saya lebih berharga daripada 10 anak? Ini suatu hal yang sangat egois. Mestinya begini, Hana, bukankah engkau sangat berharga bagiku daripada 10 anak laki-laki? Kenapa? Karena saat itu Hana merasa tidak berharga. Hana merasa hidupnya tidak berharga karena nggak punya anak. Merasa sebagai orang istri nggak sempurna. Jadi dia membutuhkan pengakuan, penghargaan dari orang terdekatnya. Tetapi pada waktu disampaikan kepada Elkana, orang terdekatnya, Elkana marah berkata, bukankah aku lebih berharga darimu? Aku lebih berharga daripada 10 anak. Egois. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita semua pasti pernah mengalami penderitaan masalah. Saya pernah mengalami stroke, saya itu nggak akan pernah saya ingat, saya nggak pernah saya lupakan. Seluruh jemaat menolong saya, peduli dengan saya, masing-masing punya peran. Saya nggak pernah lupakan itu, saudaraku. Saya nggak tahu bagaimana pada saat saya stroke, nggak ada yang peduli dengan saya. Saya pernah mengalami masalah keluarga yang besar. Saya bayangkan bagaimana tidak ada orang yang menolong saya, nggak ada mendukung, saya nggak kuat. Saudaraku, saya ingin mengajak saudara, mari ini kita renungkan bahwa kita semuanya pasti pernah menghadapi masalah yang besar. Bukan sekadar masalah ekonomi. Masalah ekonomi Hana nggak punya masalah, tapi masalah yang besar ini. Saudara pasti memiliki masalah besar. Pada saat itu uang saudara merasa tidak berguna. Karena tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Mungkin ada saudara kita yang saat ini punya masalah yang besar. Dan itu butuh dukungan dari kita. Butuh penguatan dari kita. Sebagai teman-teman sepelayanan. Teman-teman seiman. Yang sering kita mendapatkan label kasih.
Jadi mari kita akan buktikan kasih kita. Pada saat kita melihat saudara kita yang mendapatkan masalah besar, yang tidak mampu, yang begitu berat, mari label kasih itu kita datang, kita gunakan untuk mendukung saudara kita yang sedang menghadapi masalah besar. Hana tidak mendapatkan dukungan yang memuaskan dari orang terdekatnya, dari suaminya. Lalu apa yang dilakukan Hana, saudaraku? Hana kemudian datang ke komunitas rohaninya, yaitu datang di bait Allah. Di bait Allah, biasa gitu kan saudaraku, dukungan yang terdekat adalah keluarga kita, yang mendekat itu mendapatkan dukungan kita dari keluarga. Yang kedua adalah dukungan teman-teman seiman kita itu. Hana ingin mendapatkan dukungan dari teman-teman sepelayanannya. Hana datang ke bait Allah. Tetapi apa yang didapatkan? Pada saat hanya berdoa, tidak bersuara, karena begitu beban berat itu, Hana cuma komat kamit mulutnya. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat 12 sampai 16, hanya komat kamit mulutnya, nggak bersuara. Lalu sang imam ini, hamba Tuhan ini, Eli ini, berkata begitu, "Hei perempuan, mengapa engkau memabuk? Hei pemabuk." Diharapkan Hana diterima oleh Imam Eli, Hana dibimbing, dikuatkan, tetapi malah dianggap sebagai seorang pemabuk. Bukan saja Imam Eli menganggap Hana itu seorang wanita dursila, seorang perempuan nakal, perempuan tidak benar. Jadi dari sang suami, orang terdekatnya tidak mendapatkan dukungan, dan dalam komunitas rohani juga tidak mendapatkan dukungan. Bapak Ibu pernah mengalami itu? Teman dekat, keluarga tidak mendukung, lalu datang ke teman rohani juga nggak mendukung. Ini yang terjadi pada di Hana. Dia sampaikan suaminya mengetahui beban beratnya hidupnya, tetapi suaminya tidak memberikan solusi, tidak menguatkannya. Lalu Hana ingin mendapatkan dukungan dari komunitas rohaninya dalam bait Allah, tetapi justru Imam Eli menuduh Hana sedang mabuk, menuduh Hana seorang perempuan dursila, seorang wanita yang tidak baik. Bagaimana perasaan Hana? Saya percaya sekali lagi kita semuanya pernah mengalami masalah. Semua orang pernah mengalami masalah yang begitu besar seperti Hana. Atau mungkin di antara saudara atau yang mendengar siaran ini sekarang sedang menghadapi masalah besar. Ketika Anda ingin mendapatkan dukungan dari keluarga besar, tidak mendapatkan dukungan. Lalu saudara datang ingin mendapatkan dukungan dari komunitas seiman, juga tidak mendapatkan dukungan. Saudaraku, masih ada satu lagi yang dikatakan yang harus kita lakukan, jangan putus asa. Ada satu lagi yang harus kita lakukan, dikatakan di sini, yaitu kita mendapatkan dukungan dari Tuhan. Saudara, pada saat Hana tidak mendapatkan dukungan dari Elkana, dari keluarganya, tidak mendapatkan jawaban dukungan dari komunitas rohaninya, Hana datang kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Hana ini, saudaraku? Dia bertelut, dia duduk, dia berdoa kepada Tuhan, dia menangis, dia ungkapkan
menyerapkan segala isi hatinya. Dia berdoa sungguh-sungguh, tidak basa-basi, tidak pura-pura. Tapi dia sungguh-sungguh mencurahkan isi hatinya. Begitu berat beban disurahkan semua kepada Tuhan. Saudara, kalau kita berdoa harus seperti Hana ini. Model doa yang benar yang kita perlu terapkan, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Saudaraku, model doa yang benar dikatakan harus berdoa dengan kerendahan hati. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat 11 dikatakan Hana berdoa dan menyebut Tuhan, Tuhan semesta alam, begitu mengagungkan Tuhan. Lalu Hana menyebut dirinya sebagai seorang hamba. Ini menunjukkan kerendahan hati. Dia datang kepada Tuhan menyatakan diri sebagai hamba yang siap melakukan perintah Tuhan, yang siap untuk diperintah Tuhan, yang siap untuk menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Ini hamba. Nah, jangan berkata hamba tapi ucapan saja. Sering orang Kristen bilang, Tuhan inilah hambamu. Ke gereja aja nggak mau. Tuhan inilah hambamu. Nggak pernah berdoa. Makna hamba adalah sungguh-sungguh menyerahkan diri. Tuhan, hamba siap melakukan perintahmu. Hamba siap melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Hamba siap melakukan apa saja Tuhan inginkan. Ini hamba. Hana menunjukkan diri sebagai hamba. Hana merendahkan hati, hanya berdoa dengan segala kerendahan hati pada Tuhan. Dan model doa yang benar yang kedua adalah berdoa dengan ketulusan hati. Bapak Ibu bisa membaca ayat 7, ayat 10, 13, 15 itu ada kata-kata tentang istilah hati ya. Dikatakan di situ ada sedih hati, pedih hati, sakit hati, sengsara, putus asa, dan lain-lain. Ini menunjukkan ketulusan hati. Artinya apa? Terbuka Pak Tuhan. Ini terbuka Pak Tuhan. Saudara, kita nggak usah basa-basi kepada Tuhan. Kalau kita berdoa, mari terbuka Pak Tuhan. Kadang-kadang kalau beban saya berat itu, saya nggak bisa berdoa dengan kata-kata yang banyak, nggak bisa berkata banyak. Sayangnya Tuhan, saya benci dengan orang itu Tuhan. Tuhan, saya jengkel orang itu Tuhan. Tuhan, saya sakit hati dengan dia. Tuhan, saya sakit hati dengan si B. Saudara, ini tulus, apa adanya. Nah, tapi jangan diucapkan di depan orang. Kalau di depan orang bisa masalah. Tapi dengan Tuhan kita perlu terbuka, kita perlu tulus. Tuhan, kenapa? Kenapa Tuhan? Kok orang itu jahat pada saya? Tuhan, kenapa? Jadi jangan berkata kata-kata yang menghibur. Jangan hanya yang baik-baik, tapi ungkapkan semuanya. Kalau Anda kecewa, kata Tuhan, saya kecewa. Saudaraku, Hana berdoa, Tuhan, saya sakit hati dengan Penina. Saya sakit hati Tuhan. Dia mengolah saya setiap hari, membuat saya marah. Tuhan, saya sakit hati. Jadi jangan pura-pura. Tuhan tahu kok isi hati kita. Dan berdoa dengan iman, saudaraku. Dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 18 sampai 17-18. Mari kita baca. 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat 17 dan 18. Kita akan baca. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta.
daripadanya. Perhatikan ayat 18. Sesudah Elia berkata-kata pergilah itu. Lalu sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Perhatikan, ini sangat kata penting. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Apa yang kita pelajari? Saudaraku, pada saat Hana berdoa dengan iman ini, ada perubahan dari diri Hana. Apa perubahannya, saudaraku? Dia tiba-tiba langsung mau makan, minta makan. Lalu mukanya tidak muram lagi. Ini perubahan yang pertama yang terjadi sebagai bukti bahwa orang beriman itu setelah dia berdoa ada perubahan dalam dirinya. Tuhan berkata, kalau kamu berdoa, berdoalah seolah-olah doamu sudah dijawab. Seolah-olah. Nah, kalau kita seolah doa kita jawab, kan kita berubah. Hana berdoa dengan iman. Setelah Hana berdoa itu, lalu Hana mau makan. Lalu Hana mukanya tidak muram lagi. Ada perubahan dalam dirinya. Walaupun doanya belum dijawab. Walaupun baru 1 tahun Hana mengandung. Tetapi Hana sudah ada perubahan dalam diri sendiri. Dalam dirinya sudah ada perubahan. Ini membuktikan bahwa Hana sungguh-sungguh percaya akan doa yang disampaikan itu. Walaupun belum dijawab, tapi Hana sungguh-sungguh meyakini jawaban doa akan diberikan Tuhan. Karena iman itu. Perubahan yang kedua akan diberikan Tuhan, yaitu perubahan keadaan. Setahun kemudian Hana mengandung, merubah keadaan. Jadi jangan dibalik. Saya mau sampaikan ini penting bagi saudara, untuk saudara renungkan. Tentang doa dengan iman ini penting banget. Ini yang kedua hal penting sekali. Saat kita berdoa, kita ada perubahan diri. Ya jangan cemas lagi. Kalau udah berdoa menyerahkan Tuhan, saya serahkan dalam amin. Ya harus berubah, gak cemas lagi, gak khawatir lagi, gak takut lagi, gak berkata apa bahasa Jermannya, engkau gak. Pak Firman ngerti engkau gak. Nanti Bu Eko mengajar ya. Setelah berdoa amin, apa mungkin ya? Loh bagaimana? Setelah berdoa amin, masih cemberut. Loh bagaimana? Mari belajar. Begitu hanya berdoa, Hana tidak muram lagi wajahnya, semeringah. Hana semangat, dia mulai mau makan. Ada perubahan. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi jangan dibalik. Jangan dibalik, saudaraku. Jangan kita minta perubahan keadaan dulu. Artinya diberikan dulu, jangan. Harus diri kita yang diubah dulu. Baru Tuhan mengubah keadaan. Jadi saya mau usahakan lagi nih, mau ajarkan tentang aplikasinya. Bagaimana aplikasinya? Mari kita akan renungkan ini. Aplikasinya, kalau ini doa ini kita terapkan pada Tuhan, aplikasi gini saudaraku. Kalau saudara sekarang ini bergumul untuk tempat ibadah ya, kita kan bergumul tempat ibadah ya, tempat ibadah kan. Ya gini, Tuhan, kalau nanti Tuhan berikan tempat ibadah pada kami,
wah kami akan setia melayani Engkau Tuhan. Tuhan kalau nanti Tuhan berikan tempat ibadah, wah kami akan lebih semangat. Itu salah saudaraku. Itu berarti kita menuntut perubahan dulu, perubahan keadaan dulu. Jadi kalau kita mulai start berdoa untuk tempat ibadah, ya mari kita akan buktikan seolah-olah kita sudah menerima. Ayo kita semangat, ayo kita semakin giat melayani dengan menggunakan apa yang ada pada saat ini. Apa yang ada kita maksimalkan untuk menunjukkan Tuhan melihat bahwa kita sungguh-sungguh memohon pada Tuhan. Jangan nanti, harus mulai start sekarang ini. Kita buktikan bahwa kita sungguh-sungguh percaya. Kita buktikan bahwa kita akan semangat, kita sudah semangat, setia. Lalu bagaimana kalau kita berdoa untuk kesembuhan orang sakit, saudaraku? Ya jangan biasa, Tuhan kalau Tuhan sembuhkan saya, kalau Tuhan sembuhkan saya akan setia berdoa. Saya akan setia ibadah, saya akan setia melayani Tuhan. Itu salah saudaraku. Itu berarti menuntut perubahan dulu. Tapi kita buktikan dalam kondisi sakit, apa yang bisa kita lakukan? Paling tidak kita berdoa, mendoakan satu sama lain. Paling tidak kita mendoakan teman-teman kita yang ibadah, mendoakan teman-teman kita yang sedang ada masalah. Itu kita bisa lakukan saat kita sakit. Kalau memang kita belum bisa sehat, ya kita lakukan apa yang kita lakukan sekarang. Berdoa untuk pekerjaan, untuk bisnis, untuk proyek. Tuhan, ini nasar saya Tuhan. Kalau Tuhan berikan saya pekerjaan, kalau Tuhan berikan saya naik pangkat jabatan, kalau Tuhan berikan proyek ini goal, saya akan setia kepada Tuhan. Saya akan memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Saya akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi salah. Ini menuntut perubahan dulu. Tapi yang benar bagaimana kondisi sekarang, apa yang saudara mampu lakukan? Jangan tunggu nanti, tapi sekarang Tuhan. Walaupun sekarang proyek saya belum jalan, pekerjaan saya belum mapan, tapi saya mampunya hanya segini Tuhan. Persepuluhan saya hanya segini Tuhan. Hanya segini saya memberikan persembahan pada Tuhan, ya enggak apa-apa. Tuhan melihat apa yang ada pada kita, bukan mengada-adakan. Jadi sekali lagi saudaraku, doa dengan iman berarti kita melakukan dulu, ada perubahan dulu dalam diri kita. Lalu setelah itu Tuhan memberikan perubahan keadaan. Apa yang saudara doakan itu akan membuat perubahan keadaan saudara. Saudaraku yang ketiga, yang terakhir, doa dengan iman adalah doa dengan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Coba kita lihat di dalam firman ini. Dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1b tadi dikatakan, ketika Hana berdoa minta seorang anak, Hana berkata, Tuhan, kalau Tuhan berikan seorang anak laki-laki, perhatikan ayat 1 Samuel pasal 1 ayat 11b, maka aku akan memberikan dia kepadamu. Artinya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jawaban Tuhan bukan berhenti pada kita, bukan untuk pribadi, tapi Tuhan memberikan untuk kepentingan yang lebih besar.
Hanya berdoa, Tuhan, jika Engkau memberikan anak laki-laki, maka aku akan memberikan kepadamu. Saya percaya kalau doa saudara berkata, Tuhan, terima kasih, saya akan berubah. Saya nggak mengurung lagi. Saya akan tetap setia walaupun belum mendapatkan gedung gereja. Saya tetap setia walaupun belum sembuh. Walaupun ini yang hanya bisa saya lakukan, Tuhan. Saya tetap setia walaupun pekerjaan saya seperti ini. Walaupun proyek saya belum jalan, tapi saya tetap setia. Saya akan memberikan apa yang Tuhan bagian pada saya, kepada Tuhan akan kami berikan. Dan saya akan gunakan jika Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang berbohong pada Tuhan. Tuhan ngerti, saudaraku. Tuhan berikan saya mobil, nanti supaya saya mobil saya akan setia. Enggak, begitu di bawah mobil setianya cuma 1 bulan. Setelah itu sering alasan gak ke gereja. Alasannya ini itu. Ya Tuhan tahu. Jadi untuk kemuliaan nama Tuhan, segala berkat yang kita berikan, yang diberikan Tuhan pada saya, saudara, perhatikan. Segala berkat yang diberikan Tuhan pada kita harus kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, supaya kita bisa lebih memuliakan Tuhan. Bukan semakin menghambat pekerjaan Tuhan, bukan semakin kita menghambat kita setia pada Tuhan, tapi semakin setia. Karena Tuhan punya tujuan lebih besar. Tuhan pakai saya dan saudara. Tuhan pakai Hana, baik kita semuanya. Jadi kesimpulannya yang kita perlu renungkan pada hari ini adalah Hana menghadapi masalah yang besar, mengalami sengsara, masa depannya tidak ada. Hana membutuhkan dukungan, tapi pada saat keluarga nggak mendukung, hanya datang pada teman-teman seiman, datang ke bait suci dengan harapan mereka mendukungnya. Tapi ternyata tidak. Saudara, ini kita juga perlu mengalami. Mungkin saya pun sering mengecewakan saudara. Mungkin saya pendeta, saya tidak bisa memberikan jawaban yang saudara puaskan untuk memuaskan saudara. Walaupun seorang pendeta punya perasaan sangat sakit hati jika tidak bisa menolong jemaatnya yang sedang bermasalah. Tapi datanglah Pak Tuhan. Mari belajar dari Hana. Berdoa. Bukan sekedar laporan Pak Tuhan. Bukan sekedar Tuhan saya punya masalah. Bukan seperti itu. Tapi berdoa dengan sungguh-sungguh. Dengan kerendahan hati, saudaraku. Tidak ada keharusan Tuhan menjawab doa kita. Tidak ada. Tidak bisa kita menuntut Tuhan. Tuhan, ini janjimu. Tidak pernah berjanji Tuhan. Tapi Tuhan memberikan jawaban doa itu karena semata-mata Tuhan berbelas kasihan pada kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan belas kasihan Tuhan, mari kita berdoa dengan rendah hati. Kita berdoa dengan iman. Begitu kita berdoa dengan khawatir lagi. Ketika kita berdoa, amin, kita ada perubahan diri kita. Tidak muram lagi, tidak loyo lagi. Dan yakinlah, jika kita berdoa untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita. Kalau benar-benar saudara gunakan itu untuk memuliakan Tuhan, Tuhan akan berikan. Karena Tuhan ingin kita semuanya memuliakan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan membuat kita termotivasi dalam doa. Jangan malas, jangan ragu. Mari kita berdoa. Berdoa bukan dengan ngasal doa, tapi berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan metode yang Tuhan ajarkan melalui Hana ini. Saya percaya kita akan menjadi kuat. Kita akan menjadi dapat menyelesaikan masalah semuanya. Dan kita akan menerima apapun yang Tuhan berikan pada kita dengan sukacita. Mari berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami termotivasi, kami mendapatkan metode doa yang luar biasa dari seorang hambamu, seorang perempuan yang bernama Hana. Terima kasih ya Bapa di surga. Tuhan tolong kami untuk menerapkan doa ini. Tuhan tolong mampukan kami untuk berdoa dengan sungguh-sungguh kerendahan hati, dengan ketulusan hati, dengan iman. Dan berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan menerapkan doa ini. Supaya hidup kami kuat. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang yang sangat-sangat luar biasa di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau. Di dalam namamu kami menaikkan doa ini. Amin. Kita menaikkan pujian pada pagi hari ini. Pada saat keadaan sekeliling saudara tidak mampu menolong saudara, seperti yang dirasakan Hana. Pada saat teman-teman saudara, bahkan teman-teman seiman pun tidak dapat menolong saudara, tidak memberikan kepuasan saudara. Bahkan pada saat hamba Tuhan sekalipun tidak bisa memuaskan saudara, menjawab pertanyaan saudara lamanya saudara. Mari lakukan seperti yang Hana lakukan. Ku berdiri, ku berdiam, mencarimu. Doa mengubah semuanya. Doa mengubah segalanya. Doa mengubah keadaan saudara lebih dulu. Setelah keadaan saudara berubah, baru Tuhan mengubah keadaan saudara. Jadi yang pribadi pertama, mengubah diri kita. Tidak murung lagi, tidak khawatir lagi. Dan setelah itu Tuhan mengubah keadaan saudara. Memberikan jawaban doa saudara. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata mencari memandangmu. Sebab doa mengubah segalanya. Kita naikkan pujian ini. Mari yakin. Mari berdoa, mari terapkan berdoa, mari berdoa, mari berdoa. Setiap hari, setiap saat. Kita pujikan pujian ini. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Sebab Doa mengubah segala sesuatu. katakan Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Selaku
musik akan dimainkan. Silakan saudara berdoa. Berdoalah dengan tulus pada Tuhan, nyatakan perasaan saudara. Sampaikan kepada Tuhan segala perasaan saudara dengan sungguh-sungguh terbuka pada Tuhan. Berdoalah dengan kerendahan hati. Berdoa dengan iman. Berdoalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi perasaan saudara pada saat ini. Tidak ada masalah yang berat yang tidak bisa dijawab Tuhan. Tetapi juga tidak ada masalah ringan yang kita anggap sepele. Nyatakan semua dengan ketulusan saudara. Sampaikan kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan saudara pada hari ini? Bapa, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mendukung doa setiap jemaatmu ya Bapa. Mungkin saat ini mereka berdoa, menyerahkan apa yang mereka alami, yang mereka rasakan ya Tuhan. Tuhan yang telah mengajarkan kami metode berdoa yang benar. Tuhan, tolonglah dengar doa mereka. Bila semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami. Berkati Tuhan pemerintah dalam membagikan BLT, BSU kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Berkati semua berjalan lancar, supaya tepat sasaran ya Tuhan, sehingga dapat menolong kehidupan mereka yang sangat butuhkan itu. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja pemulihan ini. Kami butuhkan gedung gereja seperti yang Tuhan ajarkan pada kami. Kami akan memaksimalkan tempat yang ada sekarang ini. Semaksimal mungkin kami akan gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau memberkati panitia kecil yang telah dibentuk ini. Berkati terus usaha mereka, bimbing mereka untuk mencari kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa saudara kami yang sakit Bapa. Kami terus berdoa untuk Bapak Siaan. Berikan semangat Pak Siaan. Berikan ketegaran hatinya. Berkati Bapa, supaya Pak Sian melakukan apa yang bisa dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Dedek Sherin yang setiap pagi mengalami mata yang sakit. Tuhan berkati Sherin. Kami nggak tahu sakit itu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan mampu menyembuhkan. Jadi kami mohon Tuhan menjamah mata Sherin di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kesehatan Bu Mulyani. Tuhan tolong berikan hati sukacita pada Bu Mulyani. Ya Tuhan kuatkan, Tuhan terus menolong sehingga Bu Mulyani akan dalam kuasa Tuhan
akan ada kekuatan dan sukacita dari Tuhan. Kami bersyukur untuk saudara kami yang sudah sembuh ya Bapa. Kami sekarang berdoa untuk Ibu Esther yang selesai sakit, yang batuk-batuk, yang flu, kami serahkan kepadamu dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk Rachel yang sakit mah hari ini. Memberikan kesembuhan pada lambungnya. Kami bersyukur untuk suku kami Sena yang Tuhan sembuhkan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih semua itu ya Bapa. Inilah doa kami Bapa. Kami serahkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku. Saat saudara menghadapi kenyataan, semua mengecewakan saudara. Jangan putus asa. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Tuhan sanggup mendengar, menolong saudara. Kita nyanyikan pujian dengan iman, dengan kesungguhan hati. Saat kenyataan di depanku. Sekelilingku ada di luar kemampuanku. Ku berdiam diri mencarimu. Tuhan mengubah segala sesuatu. Katakan. Doa Orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Katakan sekali lagi, doa orang benar. Orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. di tanganku, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Katakan, doa mengubah. Mengubah segala sesuatu. Sekali lagi katakan dengan iman kita. Doa mengubah segala sesuatu. Terima kasih Bapa, inilah keyakinan kami. Biar Roh Kudus terus tolong kami supaya kami terus berdoa pada Tuhan. Bukan sekedar berdoa, berdoa seperti yang kami pelajari pada hari ini. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Semoga Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, antarlah kami pulang ke
berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Sidang jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Mari bertegur sapa dengan gembala dan yang lainnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Every season, you keep repeating promises to me.